Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi Minggu 28 Januari 2024. Oke, di pembahasan saham kali ini saham BJTM ya atau Bank Jatim. BJTM sudah merilis laporan keuangan terbarunya di awal Januari ini sudah dirilis dan kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 sudah bisa kita lihat ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kinerjanya dan tentunya bagaimana dividennya ya untuk tahun buku 2023 mengingat laporan keuangannya sudah dirilis ya. Oke teman-teman, nah kita lihat dari laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini bisa dilihat di websitenya Bank Jatim teman-teman ya, www.bankjatim.co.id. Namun di situs-situs aplikasi sekuritas memang belum diupdate untuk IPS kuartal 4-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung cari di websitenya Bank Jatim di bagian hubungan investor dan tentang laporan keuangan. Bisa di download PDF-nya teman-teman. Oke, kinerjanya seperti ini ya. Ini membandingkan antara kinerja sampai dengan Desember 2023 dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya ya, tahun 2022. Dan kita langsung aja teman-teman lihat ke paling bawah yang saya kasih tanda panah ini ya. Ini adalah laba per saham dasar atau disebut juga EPS, earning per share, di mana 2023 ini akhir Desember ya EPS-nya 97,91. Sementara di akhir tahun 2022 ya atau total 2022 IPS-nya 102,75 ya. Jadi IPS-nya turun teman-teman untuk Bank Jatim atau laba bersihnya turun, laba bersih per lembar sahamnya, dan tentunya akan berefek ke dividennya. Nah, seperti ini di aplikasi RTI Bisnis teman-teman ya, sebelah kiri ini rekap kuartal, rekap IPS per kuartal memang belum diupdate untuk IPS kuartal 4 tahun 2023 ya untuk Bank Jatim. Dan kalau diupdate untuk kuartal 4-nya nanti totalnya sama sebetulnya 97 ya dengan IPS yang sudah dinyatakan dalam laporan keuangan ya yang sudah kita lihat tadi 97, sekian, hanya beda pembulatan saja ya, beda angka di belakang koma. Dan pertumbuhan IPS-nya teman-teman di tabel ini bisa kita lihat ya dari 2020 ke 2021 naiknya 2%, kemudian di tahun 2022 dia naik 1,98%, lalu di tahun 2023 ini ya ternyata turun ya, turun minus 5,83% ya dengan total IPS yang 97 tadi teman-teman. Kita lihat payout rasionya berkisar antara 51%-an ya di tahun terakhir. Kemudian dividen yield-nya rutin dibagikan dengan pembagian dividen ex date-nya itu di bulan Maret atau April, dan pembayarannya di bulan April atau Mei ya, sekitar bulan itu teman-teman. Dengan kita asumsikan untuk dividen payout rasionya mungkin sama ya 51,54, nanti kita kalikan dengan 97, ya. Kita kalikan dengan IPS-nya. IPS-nya tadi angkanya 97,91 ya, 97,91. Kita akan dapatkan berapa nominal dividennya teman-teman, kita kalikan saja. Nah ini dia kira-kira nominal dividennya sebesar Rp50 ya, dan kalau kita bagi dengan harga saham BJTM saat ini, BJTM di harga berapa, coba kita lihat ya di penutupan harga Jumat kemarin. Nah ditutup di Jumat kemarin di harga 650 harga sahamnya teman-teman. Maka dividen yield-nya kita hitung ya dengan membagi antara nominal dividen Rp50 dibagi dengan 650. Jadi segini teman-teman, 7,76% ya dividen yield-nya untuk Bank Jatim. Nah, segini 7,76%. Besaran dividen yield yang akan diterima, misalkan dividen payout rasionya 51% ya, kemudian
harga belinya di 650. Pembagian dividennya di bulan apa? Coba kita lihat apakah ada corporate action yang sudah diumumkan oleh perusahaan. 7 Februari akan diadakan RUPS ya, 7 Februari ada RUPS, jadi kemungkinan dalam agenda RUPS itu juga akan dibahas mengenai keputusan dividen teman-teman ya. Nah ini tahun kemarin cum date-nya 27 April, nominal dividennya Rp53. Rp53 tahun kemarin dibandingkan dengan saat ini dividennya 50,46 ya. Turun ya teman-teman ya, turun sekitar Rp3 dan dividen yieldnya juga otomatis turun dibandingkan tahun kemarin ya, tapi tergantung teman-teman harga belinya berapa dari saham BJTM ini ya. Jadi ini dia kira-kira dividen yieldnya segini ya, 7,7%, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi masih cukup oke lah kalau teman-teman memang fokusnya ke dividen investing ya. Bukan angka yang buruk, tapi ya cukup disayangkan karena labanya menurun untuk BJTM, dan sebetulnya masih menarik ini sebagai salah satu saham dalam susunan portofolio kita, sebagai salah satu saham yang defensif teman-teman ya. Jadi tidak terlalu berfluktuasi harga sahamnya, dan dia konsisten mencatatkan profit walaupun tahun ini sedikit terkoreksi sebesar 5% profitnya, namun dia masih memberikan return dari dividen yang cukup menarik ya, di atas 7%. Kalau dari pergerakan harganya coba kita lihat teman-teman. Ya, tahun kemarin lebih sering bergerak di harga 750-an di awal-awal tahun ya, menjelang pembagian dividen, dan dividennya di bulan April setelah itu langsung turun cukup dalam di kisaran harga 650 ya. Mirip-mirip dengan harga saat ini di 650. Padahal kemarin sempat ada koreksi teman-teman di akhir tahun ya, di November Desember. Dan kalau kita melihat tren jangka pendek sebetulnya BJTM tren koreksi ya, trennya sedikit turun harganya dari harga tertinggi dalam waktu dekat ini di pertengahan Januari kemarin di tanggal 15 ya, di harga 665, dan dia terus turun sampai dengan saat ini. Bahkan sudah crossing di bawah MA20 teman-teman untuk pergerakan harganya. Lalu ke depan akan seperti apa kalau melihat labanya yang turun? Tentunya kalau saya melihat tidak akan terlalu antusias ya untuk respon pasar terhadap saham BJTM ini, terutama untuk yang mengejar capital gain. Tapi untuk yang memang dividen hunter ya, terutama karena memang BJTM ini masih tetap banyak yang melirik teman-teman ya, walaupun sangat-sangat apa ya, sangat-sangat konservatif, tapi tidak ada salahnya dimasukkan sebagai salah satu saham dalam portofolio kita sebagai saham yang defensif teman-teman ya, dengan return yang sangat-sangat moderat di kisaran 7% untuk dividen yieldnya. Ya mungkin bisa diharapkan untuk bisa naik ke atas level 680-an ya, atau bisa dikonversi dari persentase tadi dividennya 7,7%, coba kalau kita tarik di harga berapa 7,7% itu teman-teman. Nah, coba kita lihat 7,76%, kenaikannya akan sampai di harga berapa ya, ini sekedar buat perbandingan aja. Nah, naik 50 poin lah, kurang lebih dari 650-an ya. Nah, kira-kira di sini teman-teman di harga 700 ya. Jadi ya ini hitungannya, hitungan secara apa, korelasi antara dividennya yang sebesar 7,7% dengan kenaikan harga. Kalau kita bikin perbandingan yang persentasenya sama, nanti target price-nya di harga Rp700 teman-teman untuk saham BJTM. Oke, itu saja ya singkat pembahasan kali ini tentang saham BJTM, tidak banyak berubah sebetulnya, selain teman-teman mungkin kalau yang lebih ke fundamental bisa didalami lagi penurunannya dari segi apa ya. Walaupun mungkin bisa kita tebak penurunannya karena memang
terbatasnya ruang ekspansi dari BJTM ya, dan ada ada peningkatan beban dari beban gaji ya. Tadi sempat saya baca sekilas beban gajinya cukup tinggi dan menggerus dari laba BJTM ini teman-teman. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Disclaimer on, bukan ajakan pay atau sell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.